Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Tadi sudah 2 poin sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz hari ini, dan nanti masih akan ada lagi 1 poin dan juga nanti akan ada penutup juga ya Pak Ustadz ya. Nah di penutup ini kayaknya penting ini Pak Ustadz ya. Tadi kita sudah coba berbincang-bincang pada saat jeda iklan. Jadi Pak Ustadz Zulfahmi, yang pertama itu tadi kita doa-doa dulu, kita perbanyak. Kemudian yang kedua adalah sholat malam diperpanjang dengan yang lain tadi. Teman-temannya tadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah itikaf. Nah ini kita bahas yang ketiga dulu atau yang mana dulu nih? Yang ketiga ini penting, poin penting ini. Poin penting ini dulu. Jadi baru nanti ikhtitamnya. Jadi ini pemirsa, ada amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebabnya begitu ya. Ini jangan sampai nanti kita pede banget, ibadah kita banyak ternyata nggak diterima sama Allah gitu ya. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI, saudaraku dimanapun berada, jadi kita langsung ke season terakhir nih. Jadi bahwa ada beberapa kriteria bahwa penyebab amalan seseorang tuh doa apapun tidak diterima, dia tertolak gitu. Tertolak semua. Salah satu diantaranya adalah orang yang musyrik. Orang musyrik ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah kan? Nah dia diterima ininya, doanya, amalannya tidak diterima. Tapi ini mempersekutukan Allah nih, orang kadang berpikir kita pergi ke dukun, enggak juga gitu ya Ustadz ya. Bukan yang begitu-begitu juga ya. Pokoknya yang lebih mementingkan pekerjaan mungkin begitu ya. Bisa jadi. Itu kan syirik ini juga ada 2 kan, syirik khafi, syirkun jali. Kalau syirik khafi ini kan syirik kecil. Seperti contohnya Mbak Arianti dari rumah tadi, tanpa mengawali dengan insya Allah saya pasti sampai di TVRI. Nah, itu sih mendahului Allah itu sebenarnya. Syirik khafi itu. Betul. Tapi kalau diawali insya Allah dengan izinmu ya Allah, hari ini saya ada amanah sampai di situ jam sekian. Itu kan selalu diawali dengan ini kita dengan Allah. Syirik khafi kalau seandainya atau jadi jualan. Hati-hati ya. Syirik khafi itu. Syirik kecil. Kalau syirik jali kan syirik besar, Fir'aun ngaku Tuhan itu. Atau menyembah kuburan gitu ya, menyembah kuburan, pohon besar itu udah jelas gitu ya Pak Ustadz ya. Model seperti itu. Tadi syirik khafi. Khafi. Syirik ringan. Ya. Syirik kunjali, syirik berat. Iya. Iya kan? Ini ringan ya, harus hati-hati. Yang berat kadang orang udah pasti aku nggak mau ke situ, begitu kan? Udah jelas. Nah, baru ada lagi kriterianya yang diterima nih. Orang takabur. Takabur ini adalah menolak kebenaran. Wadamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya kan? Jadi ini ciri orang takabur nih, menolak kebenaran. Semua kebenaran tidak masuk, tidak diterima sama dia. Iya. Kalau yang mungkarot senang dia. Kalau kebenaran malah ditantang, dibantah. Perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan. Manusia diremehkan. Nah itu yang kedua diterima nih. Tidak diterima. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hukukul walidain, memutus durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Tidak ada yang diterima nih. Amal sehebat apapun dia, doa sehebat apapun, walaupun dia tahajud, doa tadi sebanyak apalagi orang tua sudah meninggal, misal begitu ya Pak Ustadz ya. Orang tua masih ada pun tidak bisa. Ya orang tua sudah meninggal, ya sama saja. Tidak bisa minta maaf gitu ya kalau bisa minta maaf kalau dia mau ikhlas, tapi udah penyesalan terlambat. Tapi ada salahnya dilakukan. Ya semasa hidup, kalau dia hidup ya makanya kita yang hidup ini masih ada orang tua, ya banyak-banyaklah kita hormat, kita muliakan orang tua. Makanya ini ada juga dari para ulama kita juga gitu ya. Walaupun udah tahu nih katanya orang tua itu mengatakan 2 tambah 2 itu 10 misalnya gitu ya. Udah jelas kan salah tuh. Jangan dibantah gitu ya Pak Ustadz. Jadi iyain aja gitu masalah orang tua ini karena katanya kan murka Allah itu tergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Orang tua. Ridho Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Ridullah fi ridil walidain. Keriduan Allah tergantung keriduan orang tua kita, tidak ridho. Berarti orang tua ini benar-benar di atas segala-galanya dalam hidup kita ini.
Kemudian yang terakhir nih Mbak. Jadi di samping tadi medurhaka kepada orang tua diterima, kemudian qat'ur rahim, memutus tali silaturahim. Kepada Siapapun. sama sesama manusia gitu ya. Jadi kalau orang baik itu katanya adalah yang bisa menyayangi. Allah juga kan yarhamullahi man fis ardi yarhamukum man fis sama. Kau sayangi, cintai orang semua yang di bumi, Allah sayang pada kamu. Allah pasti akan mencintai Cintai yang di bumi, Allah akan mencintaimu. Jadi kita ini hablum minan Ada Allahnya perlu lagunya itu, Pak Ustaz. dua-duanya ya kan. Dari manusianya dengan hablum minan nasnya baik, hablum min Allahnya juga baik. Oh, iya. Jadi orang baik itu ternyata bukan orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau itu biasa. Udah biasa. Ya kan? Yang baik itu yang lebih baik, paling abdol lagi adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Allahu Akbar. Ini penuh perjuangan. Perjuangan kan? Iya. Qat'ur rahim, orang memutus tali silaturahim, kita sambungkan tali silaturahim. Iya. Orang yang tidak pernah memberi kepada kita, beri. Kita beri. Nah ini yang berat. Kalau orang memberi kepada saya, kemudian saya balas dengan pemberiannya, malah Itu mungkin normal aja, itu ya? biasa saja. Biasa. Yang amalan yang luar biasa itu adalah ketika mampu tadi memaafkan orang yang menzoliminya, memberi kepada orang tak pernah memberi kepadanya. Iya. Nah, Walaupun berat. tapi coba harus gitu dicoba. ya. Nah ini tidak akan diterima. Oke. Walaupun bertemu dengan umpamanya, tapi itu pun ya tidak mungkin. Iya. Kecillah kemungkinan orang ini bertemu dari tapi malam-malam Lailatul Qadar ini tak berlalu. Tapi orang yang seperti ini lewat saja, tidak akan ada dapat kemuliaan di situ. Kasihan gitu ya. Ya itu. Kasihan banget gitu ya Pak Ustadz. Jadi kita, jadi itulah. Jadi sebagai ikhtitamnya, mungkin penutup lah. Mungkin ini kan. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan di Ramadan ini dari pertama, kemudian ini kita sudah berada di 10 terakhir, ya, itu ya udah barang tentu mudah-mudahan itu diterima. Amin. Tetapi tugas kita hari ini karena alhamdulillah masih Allah berikan kita umur, usia, Bapak Ibu pemirsa, jadi kita intensifkan, kita tingkatkan lagi amaliyah kita. Kita berharap mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Iya. Berharap bertemu dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Minta kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita, dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga Mbak Arianti, para kru semua, para manajemen TVRI juga mudah-mudahan mendapatkan malam-malam kemuliaan ini kan. Amin. Kita tidak tahu ya, tahu. rahasia Allah Itu gitu rahasia ya. Allah dan kita tidak tahu siapa yang dapat. Tapi nanti ada dampak. Iya. Dampak orang ini dapat apa enggaknya ketahuan pasca Ramadan itu berlalu. Iya. Ada peningkatan. Bahkan ada kemungkinan yang dapat bukan orang-orang sering ibadah juga ada mungkin ya Pak Ustadz, supaya ada perubahan. Iya, gitu wallahu ya. a'lam, wallahu Iya, a'lam. kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau urusan itu kan atas Jadi jangan izin Allah. kepedean kita, Pak Jangan Ustadz. kepedean kita. Jadi bisa jadi Nanti pede banget gitu kan. bisa jadi orang-orang yang kelihatannya kita amalannya biasa-biasa Ramadan dia dapat. Ternyata dia dapat. Dia dapat. Iya. Ya memang itu tergantung niat kita juga. Iya. Orang melakukan itu kan Allah lihat juga hatinya. Iya. Bukan Allah lihat daripada bagaimana dia tampil apa segala macam. Orang yang mungkin biasa-biasa amalnya, siapa tahu dia yang dapat amalnya. Ternyata hatinya lebih bersih. Hatinya lebih bersih gitu, kan? Kita tidak tahu. Hatinya lebih tulus, lebih ikhlas. Iya. Mata-mata dilakukan itu semua karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia lakukan semuanya karena Allah. Iya, Ya Allah memperhatikan itu. Allah melihat keikhlasannya. Iya. Nah, kamu yang layak. Iya. Bisa jadi orang ini cuma besar ini saja enggak? Iya, Dapat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dapat. Jadi itu saya mungkin yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Baik, kita masih ada waktu nih Pak Ustadz, beberapa menit lagi gitu ya. Jadi ketika kita memang ingin, kalau seperti ini kan kita malam ini adalah malam ke-22 Malam ke-22 ya. untuk berpuasa besok begitu ya. Nah terkadang begini Pak Ustadz, banyak tantangan gitu. Pada saat kita ingin, tadi saya ngambil poin yang kedua deh. Pada saat misalnya kita ingin, oke deh aku mau iktikaf gitu ya di masjid ataupun di rumah begitu ya, iktikaf untuk betul-betul menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan ampunan dari Allah begitu. Tapi kan setan di mana-mana nih Pak Ustaz. Banyak sekali gitu godaan-godaan nih Pak Ustaz. Bagaimana sih kita menguatkan hati kita supaya ini kan masih banyak nih kesempatannya masih ada ya, supaya para pemirsa di rumah juga memantapkan hati untuk betul-betul ibadah kepada Allah, mungkin bisa beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala Pak Ustaz. Jadi kita mengenali dulu musuh kita. Kita kan udah paham tuh. Musuh kita itu sudah tahu. Diri kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi yang ada di diri kita ini yaitu jadi terkadang jadi melalaikan. Iya. Ya kan? Kesibukan-kesibukan kita yang tidak prinsip gitu. Iya. Padahal kita niatnya untuk udah pengen kali kita mendapatkan kadang malam begitu Lailatul ya, Qadar. pengen banget Tapi gitu ada
ini kan pengalian-pengalian Tiba-tiba supaya ditelepon teman, yuk kita ke mall. lah, Nah, berarti gitu ya. kita sendiri yang menyikapinya. Oke. Jadi kita memang harus memanage waktu itu. Kita kan mau meraih malam Lailatul Qadar ceritanya nih. Iya. Jadi kita harus bisa juga manajemen waktu kita. Jadi kalau sudah tahu nanti persiapan begini, sudah sudah diagendakan, sudah diniatkan. Iya. Dan memohon kepada Allah. Ya Allah, niat hatimu hambamu ini ya Allah benar ingin bertemu mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah beri kekuatan, beri hidayah ya Beri Allah. hidayah gitu ya. Hambamu lemah ya Allah. Amin ya Allah, semoga Iya, kita bisa hambamu bertemu lemah ya Allah. malam Lailatul Qadar. Amin. Karena atas izin Allah siapa yang mendapatkan malam kemuliaan hanya atas izin Allah. Ya. Sebetulnya memang rugi sekali Pak Ustadz ya, kita diberi kesempatan yang sama Iya. begitu ya oleh Allah, 30 hari dalam sebulan. Sama nih, nggak ada pilihan, mau kecil, besar, tua, Iya. muda gitu ya Pak Ustadz ya. Sama Tapi semuanya asal dia melakukan ibadah. dia iya, dapat kita semua. diberikan kesempatan yang Kesempatan sama. yang sama. Tapi di endingnya Ya, ada yang zong, nilainya terkadang. kembali ke Allah. Coba ini kita lihat saja. Ketika awal Ramadan kita Baik. lihat penuh kalian. Baik. Pasti penghujung mulai kerucut. Kita akan Ya itu kita lihat tradisi Baik. kita Terima melakukan kasih amalia banyak. Ramadan. Ya, waktu kita Mohon sudah maaf. habis ini Pak Ustadz. Itulah, Terima jadi- kasih banyak Pak Ustadz Jadi- Zulfahmi Siregar sudah hadir Mohon bersama maaf. kami di sini, Jadi- dan ilmunya juga terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Pak Iya. Ustadz. Jadi, terima kasih. Ya pemirsa, demikian acara Mutiara Ramadan kita. Tadi kita berdiskusi dengan Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar tentang doa-doa atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar, yaitu malam 10 malam terakhir yang biasanya jatuh di malam-malam ganjil 21 sampai dengan 29 ya Pak Ustadz ya. Semoga kita di malam 10 terakhir ini memaksimalkan ibadah kita supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar. Saya Ranti Putri yang mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.